Saya mau ngomong soal beberapa info ini, emak-emak pulang dari pasar. Dulu-dulu ya, 10 tahun lalu atau katakanlah beberapa tahun lalu, itu ketika menjelang lebaran biasanya emak-emak menjerit mau beli daging sapi yang tadinya harganya cuma 70.000 barangkali atau 80.000 sekilo, tiba-tiba melonjak jadi 200.000. Atau beli barang-barang konsumsi lain harganya gila-gilaan. Tapi fenomena belakangan ini memang agak seru. Beberapa lebaran belakangan ini kita menyaksikan emak-emak pulang dari pasar dan dia biasa-biasa aja. Harga memang ada peningkatan, wajar karena permintaan dengan penawaran itu membentuk hukum ekonomi, harga mungkin akan naik sedikit. Tetapi nggak gila-gilaan juga. Nah, ini salah satu kemampuan pemerintah Jokowi adalah menjaga inflasi atau peningkatan harga-harga di Indonesia. Jadi sejak Pak Jokowi menjabat sampai sekarang, kemampuannya menjaga nilai inflasi itu sangat terjaga. Dulu-dulu zaman Pak SBY inflasi kita bisa 8%, bisa sampai 7%, 9% gitu loh. Zaman Pak Harto malah gila-gilaan. Inflasi kita bisa sampai 10, 12%. Jadi peningkatan harga rata-rata terhadap semua kebutuhan itu sampai 10% per tahun. Pak SBY juga gitu. Meningkat juga sangat tinggi. 8% ya inflasi yang lumayan tinggi. Tetapi ketika Pak Jokowi menjabat, salah satu fokus ekonominya adalah menjaga inflasi. Menjaga agar harga-harga barang kebutuhan pokok nggak melonjak gila-gilaan. Inflasi terjaga di level 4% mungkin 3% per tahunnya. Mungkin kemarin ada sedikit peningkatan pada saat pandemi. Tetapi belakangan ya normal lagi. Di 4%, 3%. Sebetulnya ya bagi kita masyarakat, kan yang paling penting itu ada dua. Peningkatan pendapatan dengan penurunan pengeluaran. Maksudnya penurunan pengeluaran itu adalah berhemat. Bayangin kalau pendapatan kita meningkat 10% satu tahun, tetapi pengeluaran kita harga-harganya meningkat lebih dari 10%. Itu artinya boncos. Gaji naik dari 100.000 menjadi 110.000. Tapi bahan makanan pokok juga naik harganya dari 100.000 menjadi 110.000. Itu tandanya gaji kita nggak naik karena tergerus inflasi. Nah, kemampuan pemerintah menjaga inflasi ini membuat peningkatan ekonomi jadi punya makna buat masyarakat. Ada peningkatan yang real. Kenaikan gaji 10% misalnya jadi 110.000, tetapi harganya cuma naik 2% jadi 102.000. Kan masih ada sisa peningkatan 8.000. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Fokus Presiden Jokowi untuk mengendalikan inflasi ini memang luar biasa. Bagaimana sisi suplai bahan makanan, suplai kebutuhan pokok harus terpenuhi. Di sisi lain juga bagaimana pendapatan masyarakat itu harus tetap terjaga. Kita ingat ketika kemarin pandemi, bagaimana Pak Jokowi atau pemerintah itu menggelontorkan berbagai macam program bantuan sosial. Buat apa sih gunanya? Ya gunanya biar masyarakat tetap bisa belanja. Kalau masyarakat bisa belanja, itu artinya konsumsi rumah tangga terjaga, pertumbuhan ekonomi kita akan stabil. Kalau masyarakat nggak bisa belanja karena nggak punya duit, pertumbuhan ekonomi pasti akan stuck karena nggak ada yang beli barang-barang. Akhirnya pabrik juga barang-barangnya jadi berlimpah, stoknya kebanyakan. Resikonya mereka akan ngurangin produksi. Kalau mereka ngurangin produksi, resikonya akan mengurangi tenaga kerja. Kalau mengurangi tenaga kerja, resikonya ada yang di PHK. Kalau ada yang di PHK, resikonya ada lagi yang nggak punya duit, nggak bisa belanja lagi. Kan muter kayak gitu. Jadi kita harus mengapresiasi salah satu keberhasilan penting pemerintahan Jokowi adalah menjaga harga-harga tetap stabil. Tapi yang heran ya, ini yang gue selalu heran. Kenapa misalnya orang kayak AHY selalu teriak-teriak, harga-harga mahal, harga-harga meningkat. Emang dia nggak baca angka inflasi kita berapa persen? Emang dia nggak baca
peningkatan ekonomi kita berapa banyak. Emang dia nggak ngerti angka-angka itu? Oh, dia pasti ngerti. Tetapi buat orang kayak AHY, nggak penting sama angka-angka real. Yang penting keluar omongan mengkritik pemerintah tanpa data-data real. Kenapa tanpa data-data real? Karena kan yang namanya masyarakat kan nggak tahu kena peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Yang dia tahu cuma kebutuhan-kebutuhan pokoknya saja. Ketika dia ngomong harga-harga mahal dan lain-lain, seolah-olah itu menjadi pembenaran. Padahal kalau dibandingkan sama zaman Pak SBY dulu jauh, jauh banget. Gampangnya apa? Gampangnya tanya emak-emak kita, tanya istri-istrimu, tanya saudara-saudaramu yang sering bolak-balik belanja ke pasar. Bandingkan belanja di pasar pada saat menjelang lebaran zaman Pak SBY dengan belanja ke pasar pada saat menjelang lebaran zaman Pak Jokowi. Ada nggak peningkatannya? Kalau nggak ada, atau kalau biasa-biasa saja, balikin tuh sama AHY. Bro, omongan lo itu jauh banget dari kenyataan. Silakan menghayal dengan omongan-omongan kayak gitu. Tetapi kenyataannya kita menghadapi yang nggak begitu. Pasar-pasar biasa-biasa saja. Mak-mak pulang belanja dengan wajah yang sumringah. Buat teman-teman, selamat lebaran, selamat menikmati ketupat, rendang, opor. Karena kita bersyukur, alhamdulillah. Ekonomi kita masih stabil, Indonesia masih penuh senyum. Bukan orang yang nggak bersyukur seperti yang terus diomongin sama AHY. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.